Terima kasih ya Tuhan, kami benar-benar haus akan firman Tuhan. Karena kami tahu ya Bapak, hidup kami ini seperti perjalanan yang panjang. Kami seperti musafir ya Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Kami mengalami keletihan dan kelesuan. Kami mengalami beban-beban berat ya Bapak. Ada banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang harus kami lewati untuk kami bisa masuk di dalam tujuan hidup kami yang sebenarnya. Ya Tuhan, kami tahu dalam hidup yang sebentar ini, kami tidak ingin ya Tuhan kehilangan akan kerajaan surga. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan bahwa kami lebih baik kehilangan segala sesuatu di kolong langit ini daripada kami kehilangan akan surgawi itu. Karena itulah ya Tuhan hidup yang kekal. Kami tahu ya Tuhan bahwa iblis sedang membodohi kami. Seolah-olah kami menjadi sia-sia kalau kami tidak mendapatkan dunia ini. Semua orang berlomba-lomba mengejar dunia ini. Mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka ingin ya Tuhan berkuasa dalam dunia ini. Dan itu adalah karakter daripada iblis yang ingin menguasai dunia ini. Karena dia tahu bahwa satu hari kelak dia akan dihakimi oleh Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan. Itu sebabnya ya Bapak, kami rindu bahwa berapa lama kami hidup bukan itu yang terpenting. Tetapi kualitas hidup itu ya Bapak. Apakah kami benar-benar kami dapat mempermuliakan akan nama Tuhan? Apakah benar-benar kami saat kami bertemu muka dengan Tuhan, kami boleh berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Berkati hamba-Mu ya Bapak yang kami nyampaikan kebenaran ini. Engkau berbicara kepadanya. Engkau urapi dia Tuhan dan Engkau jamah dia. Pakai semua peralatan ini ya Tuhan. Baik itu sinyal, baik itu alat-alat yang mati ini, materi ini. Menjadi hidup untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 40 ya, tentu sangat panjang sekali. Saya hanya membaca ayat yang ke-9 saja ya, karena waktu ya pasti ya. Nah, Saudara sekalian, saya akan baca Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9 saja ya. Demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa di antara saudara dan saya dalam hidup ini, saudara sekalian, yang nggak pernah lupa? Ya, katanya makin bertambah umur, makin sering lupa gitu ya. Apa benar bahwa yang tua itu gampang lupa gitu ya? Lalu yang muda nggak lupa gitu ya? Nah, saudara, sebenarnya ya bisa-bisa saja udah karena faktor umum umur ya, orang bisa lupa naruh kacamata di mana, ya lupa naruh pensil di mana, lupa naruh tas di mana kali ya, atau HP di mana, itu bisa saja terjadi ya. Tapi juga berarti anak-anak muda juga bisa mengalami apa yang namanya lupa, ya kan? Nah, semua orang lupa itu berarti bisa karena tidak fokus. Lupa itu bisa karena kita nggak peduli. Karena kita nggak peduli jadi lupa deh. Lupa juga bisa karena kita anggap itu nggak terlalu penting, ya kan?
Karena nggak terlalu penting, jadi kita bisa lupa. Atau lupa juga bisa diakibatkan oleh karena menganggap sepele. Sudahlah gampang lah. Akhirnya apa? Lupa. Karena menganggap sepele. Kalau kita anggap itu nggak sepele, kita nggak mungkin lupa, begitu ya. Makanya orang menggantinya dengan apa? Catatan-catatan gitu ya. Apa-apa dicatat, apa-apa dicatat, apa-apa dicatat gitu ya. Kalau yang pekerjaan atau apa kita malas catat. Tapi kalau utang piutang orang kita catat nggak? Catat ya. Nah, kalau orang punya utang sama kita ingat nggak? Ingat. Bisa lupa nggak? Kita ngutangin sama orang berutang sama kita lupa nggak? Lupain ya. Kalau ada yang lupa, saya mau minjem. Ya, benar serius saudara. Kalau saudara sering lupa, kalau orang minjem itu lupa, saya mau minjem. Ya. Karena apa? Saudara akan lupa. Senang saya pasti saudara. Nah biasanya yang kayak begini kita lupakan nggak? Nggak bisa lupa. Kalau orang pinjam sama kita, biar sen demi sen, perak demi perak. Ingat nggak? Ingat. Tapi kalau kita pinjam sama orang, bisa lupa nggak? Oh, ya. Kalau yang nguntungin aja saudara sekalian ya. Kalau orang ya ngutangin sama kita lupa gitu. Jangan lupa, hukumnya dia nggak lupa. Kita lupa, orang yang minjemin tidak lupa. Jangan lupa ini ya. Ya, makanya temanya saudara sekalian melawan lupa, atau dengan kata lain jangan lupa. Nah, saudaraku yang kasih, banyak hal dalam hidup kita ini saudara sekalian yang kita lupakan. Ya, mungkin prinsipnya masa lalu biarlah masa lalu. Masa kini adalah masa yang baru. Itu maksudnya sih baik gitu. Tapi yang di belakang kita juga banyak ya hal yang kita lupakan saudara sekalian. Ya. Terutama apa yang kita lupakan Bapak Saudara sekalian, yaitu kebaikan-kebaikan orang. Kita melupakan saudara sekalian kebaikan-kebaikan orang. Sekarang lihat kanan, kiri, depan, belakang, saudara lihat, kira-kira saudara ingat sebentar, saya berikan waktu sejenak. Kira-kira ada kebaikan apa di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang saudara? Ya, ingat nggak kebaikan apa? Ada nggak? Ada nggak kebaikan orang ini? Coba tatap satu-satu gitu. Ada nggak kebaikannya? Lupa ingatan ya kebaikan mereka ya. Ingat nggak nih kebaikan orang? Ingat nggak? Jangan anggap yang gede-gede aja, yang kecil-kecil bisa nggak? Harus diingat yang kecil-kecil juga. Gede kecil sama harus diingat. Minimal ada orang berdoa untuk Anda, betul nggak? Ingat nggak? Ada orang berdoa untuk Anda. Ya, ada orang berdoa untuk Anda. Siapa yang doain Anda? Siapa yang waktu Anda masuk rumah sakit? Siapa yang waktu waktu saudara kedukaan yang hadir pada waktu acara saudara? Ingat nggak? Lupa ya? Waktu keluarga kita meninggal, kira-kira yang hadir siapa di sana? Waktu kita sakit, siapa yang berdoa di sana? Siapa yang mengunjungi Anda? Ingat nggak? Siapa yang pertama kali muncul di tengah-tengah saudara saat saudara susah? Siapa? Jangan selalu bicara soal uang, enggak selalu. Ya, tapi hal-hal ini Anda jangan lupa. Ada kebaikan-kebaikan yang orang lain lakukan untuk saudara dan saya. Ya, meskipun itu mungkin kecil. Ingat, jangan melupakan kebaikan orang. Ya. Jangan melupakan kebaikan orang. Nah, inilah yang seringkali kita lupa, Bapak Saudara sekalian. Ya, kebaikan orang kita lupa, tapi kesalahan orang yang kecil ingat nggak? Ingat. Lebih banyak mana yang kita ingat? Perbuatan baik orang sama kesalahan itu orang. Iya, nggak adil ya. Dunia ini nggak adil, saudara. Mungkin Anda bikin kebaikan 10 atau 100, hanya kesalahan kecil, maka semua akan dicoret. Itulah dunia. Itulah kejamnya dunia. Ya. Jadi kebaikan Anda yang begitu banyak akan tercoret oleh karena kekurangan Anda atau kesalahan Anda. Jangan-jangan bahwa itu bukan kesalahan Anda. Itu adalah kekhilafan Anda, ketidaksengajaan Anda,
Atau mungkin Anda yang salah tafsir. Ya, lalu kita mencoret, lalu memberikan labelisasi ya terhadap orang yang pernah lakukan sesuatu untuk Anda. Dan apa yang orang lain lakukan untuk Anda tak pernah tergantikan. Makanya banyak orang bilang apa? Saya nggak mau utang budi, ya kan? Kenapa? Karena balas budi itu, saudara sekalian, itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Ada anak kecil, anak Chinese, ya, mungkin kelas 5, kelas 6 begitu ya. Dia baru pindah jadi tetangga saya di Cibubur, saudara sekalian. Papanya kasih dia uang 50.000 untuk cari makan. Jadi dia pergi ke warung kakak saya di sebelah. Terus kakak dan adik ini bilang, mau beli apa nih kita nih? Ya, mau beli apa? Gitu. Lalu kakak saya bilang, karena kasihan ya, ini anak Chinese, itu jarang-jarang terjadi ya, karena saya tuh kampung Betawi. Jadi kalau ada anak Chinese itu tuh lucu banget gitu ya. Ya dia orang Ponti ya. Jadi udah kalau gitu saya bikinin kamu nasi goreng. Jadi kakak saya sengaja bikin nasi goreng buat dia. Bukan masalah uangnya, kasihan gitu ya, mau bikin nasi goreng. Lalu kakaknya bilang, uangnya cuma 50 loh. Oh lebih dari cukup, malah ada kembalian gitu ya. Tapi adiknya bilang, adiknya nangis. Kenapa adiknya nangis? Dia bilang, nanti oma rugi. Nanti oma rugi. Saya terharu. Saya lagi pasang paranet, dengar dia ngoceh di bawah. Saya terharu sekali. Anak kecil seperti ini sudah ngerti bagaimana tidak ingin merugikan orang lain. Arti dari sebuah budi. Saya terperanjat, kaget. Ini mama papanya hebat, ya. Atau gurunya ini hebat, bisa ngajarin anak kecil seperti ini bagaimana tidak boleh merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Musa berkata di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 40 ini, Saudara sekalian. Musa mengatakan kepada bangsa Israel itu, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan apa yang dilihat oleh matamu. Mata kita ini, saudara sekalian, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak sekali. Mata orang Israel itu, saudara sekalian, menyaksikan bagaimana berkat-berkat Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Mata mereka menyaksikan semua hal-hal itu terjadi. Mulai dari mana-mana, mulai daripada di Mesir, saudara sekalian. Lalu mereka, saudara sekalian, bisa tinggal di padang gurun. Dan di padang gurun 40 tahun, saudara sekalian, mereka bisa makan mana, mereka bisa makan burung puyuh. Tuhan pelihara, siangnya Tuhan kasih tiang awan untuk supaya mereka teduh. Dan malamnya Tuhan memberikan listrik kepada mereka, yaitu dengan tiang api. Kurang apa Tuhan? Kurang apa Tuhan kepada bangsa ini, saudara sekalian? Tapi bangsa ini, saudara sekalian, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, saudara sekalian. Bahkan mereka bangsa yang kecil, saudara sekalian, bisa melawan bangsa-bangsa raksasa, bangsa-bangsa yang besar dengan peralatan yang canggih. Mereka bisa mengalahkan semuanya itu. Bukankah mata mereka menyaksikan semuanya itu? Itulah sebabnya Musa mengatakan, apa yang kau lihat, apa yang kau lihat, apa yang kau ingat, jangan melupakan semua itu. Seringkali Bapak Saudara sekalian, kalau seorang punya rumah, saudara, waktu itu dia nyicil rumah. Waktu dia nyicil rumah, lalu berjalan beberapa tahun. Setelah jalan beberapa tahun, mulai ada kesulitan mencicil rumahnya. Saudara, pada waktu dia mengalami kesulitan, saudara sekalian, membayar cicilan itu, saudara sekalian, yang terpikir, saudara sekalian, di dalam hidupnya apa, saudara sekalian? Kesusahan. Yang terpikir oleh mereka, saudara sekalian, apa? Rasa tidak nyaman, tidak damai, tidak penuh dengan sukacita. Ketakutan dan kecemasan. Kenapa? Karena tidak bisa membayar angsuran.
Harusnya mereka bersuka cita nggak saudara sekalian? Harusnya mereka bersuka cita. Kenapa? Sekian tahun Tuhan sudah pelihara engkau. Tuhan sudah memberikan engkau uang cicilan untuk membayar rumah itu. Dan rumah itu sudah berjalan sekian tahun. Dan sekarang tinggal beberapa tahun ke depan. Bukankah Tuhan berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Esok urusannya adalah urusan Tuhan. Kita lebih cemas saudara sekalian oleh karena apa? Masalah yang kecil di depan daripada berkat yang besar di belakang yang sudah Tuhan buat untuk kita. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup kita saudara. Kita terprovokasi saudara sekalian dengan hal-hal yang di depan. Tapi kita melupakan berkat Tuhan yang dahsyat. Anda bisa hidup sekarang. Anda bisa menjadi orang sekarang. Anda bisa memiliki pekerjaan. Anda bisa mempunyai kendaraan. Anda bisa punya rumah. Anda bisa punya baju. Semuanya itu saudara sekalian jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Bukankah matamu itu menyaksikan semuanya itu? Tapi engkau melupakan semua itu. Engkau khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Bukannya engkau mensyukuri apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau justru takut dan cemas saudara sekalian. Apa yang akan terjadi di depan. Saudara, yang di depan itu adalah urusannya Tuhan saudara sekalian. Buktinya Tuhan sudah memelihara Anda dan saya saudara sekian tahun. Betul nggak? Hah? Kita sudah menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup Bapak Saudara sekalian. Mulai dari pandemi mungkin juga saudara yang mengalami PHK, mungkin saudara mengalami titik ekonomi yang begitu rendah sekali. Tapi waktu itu berlewat begitu saja. Meski sekarang Anda tidak berkelebihan, Anda masih berkekurangan. Bukankah itu saudara sekalian harusnya membuat Anda bersuka cita dan mensyukuri semua itu. Daripada Anda takut saudara sekalian apa yang akan terjadi di depan. Saya dengan Bu Dini hari-hari ini gentar. Ternyata orang yang kerja sama saya, Pak Maya itu 1 tahun. Dari puasa ke dekat puasa. 1 tahun. Bangunan kami belum juga jadi. Kamar itu belum ada jendela dan belum ada pintu dan belum ada kamar mandi. Pun ini mulai lesu dia. Uang sudah, tabungannya sudah terus menurun. Mengalami kegentaran. Lalu kalau kami pulang ke Cibubur, anak-anak ini mau tinggal di mana? Jendelanya belum ada, pintunya belum ada, kamar mandinya belum ada. Uangnya, tabungannya sudah mau habis. Saudara, saya diingatkan oleh pengkhotbah. Saya suka dengerin khotbah. Dan pas banget dengan tema yang saya buat. Melawan lupa. Kita seringkali sudah melupakan berkat Tuhan. Kalau saya bisa membangun, kalau saya bisa punya rumah itu, bukankah banyak sekali pendeta yang belum punya rumah? Ya, banyak loh pendeta yang belum punya rumah, masih ngontrak saudara sekalian. Kalau kami punya rumah seperti itu dan sekarang tinggal melanjutkan pembangunan itu, Bapak Saudara sekalian, itu yang membuat kami gentar, itu yang kami melupakan bagaimana Tuhan memberkati saya dengan rumah itu, ya kan? Itu terjadi, saudara. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk Anda, juga untuk saya. Kita sering kali saudara sekalian, ketakutan kita itu karena melihat hal yang kecil di depan, tetapi berkat yang besar di belakang kita melupakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas sekali saudara sekalian bagaimana Musa menasihati mereka. Yang pertama, mengingatkan Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel. Yang pertama, Musa mengatakan, apapun yang engkau serukan, Tuhan selalu mendengarkan. Kamu butuh apa? Mereka seperti anak-anak saudara sekalian yang merengek-rengek. Saat mereka di padang gurun, mereka tidak punya air. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengetuk batu itu dan mengeluarkan air. Saat mereka berteriak-teriak, mereka mengatakan di padang gurun ini tidak ada daging. Di Mesir kami meskipun jadi gembel, meskipun kami ini jadi budak, kami masih bisa makan remeh-remeh daging. Allah mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Lalu di padang gurun ini apa yang bisa kami makan?
Allah tiap pagi menyediakan mana buat mereka. Masa semuanya itu engkau lupakan? Sama seperti kita juga saudara sekalian, begitu banyak saudara yang Tuhan lakukan untuk Anda. Tuhan sudah kasih pekerjaan, Tuhan sudah kasih istri, Tuhan sudah kasih suami, Tuhan sudah kasih anak, Tuhan sudah kasih rumah, Tuhan sudah kasih ini itu. Itu semuanya nol. Kita lebih khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Itu sebabnya saudara, Tuhan itu karena marah saudara. Kalau saya juga jadi Tuhan, saya marah saudara. Ini anak-anak ini bukan anak-anak penurut. Anak-anak yang hanya teriak-teriak dan marah-marah, merengek-rengek. Seperti COVID sekarang ini. Saya pikir banyak orang mengatakan, karena orang gak setia ke gereja, ya sudah lebih baik ada COVID supaya gak ke gereja sekalian. Atau mungkin mengajar para pendeta-pendeta itu saudara sekalian yang mungkin, maaf ya saudara sekalian, yang mengejar materi begitu. Sekarang mereka tidak mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan uang dari gereja. Di gereja Kalam Kudus ada pendeta-pendeta yang gajinya dipotong 20%. Teman-teman saya di sini ada 100 gereja lebih saudara sekalian, mereka juga kesusahan dan kesulitan. Karena jemaat tidak datang. Jemaat tidak datang, saudara sekalian, mereka tidak terbiasa dengan transfer. Kita orang-orang kecil, saudara, nggak biasa transfer. Jangan-jangan punya buku bank juga enggak, saudara. Ya, punya buku bank aja enggak begitu. Apalagi kalau di gereja, saya kemarin masuk di satu gereja, saudara sekalian, di belakang bangku ini ada tempelan ya, di laminating, barcode semua, barcode. Wow, saya sendiri nggak ngerti bagaimana cara menggunakan barcode gitu saudara. Jadi jemaat itu datang kebaktian, scan barcode, keren ya, scan barcode, nggak ada kantong persembahan, nggak ada. Hari ini kita mulai kantong persembahan Pak Wisnu, ya, kembali ke gereja awal, ya, saudara. Kenapa? Karena kita juga nggak terbiasa mentransfer, ya. Nggak biasa begitu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Musa mengingatkan mereka yang pertama bahwa Tuhan selalu mendengar seruan engkau. Doa-doamu itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan janjikan semuanya itu dan semuanya itu terjadi padamu. Kalau itu belum terjadi memang belum waktunya atau engkau mungkin salah meminta. Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat engkau. Amin. Tuhan mau beri engkau yang terbaik. Engkau minta itu terlalu remeh-temeh. Tuhan memberikan yang terbaik. Karena baiknya Tuhan dengan baiknya kita mungkin itu berbeda. Itu persoalannya Bapak sekalian. Yang kedua, Musa mengingatkan supaya mereka tetap jangan melupakan perintah Tuhan 10 hukum. Ceritakan kepada anakmu, lalu anakmu kepada cucumu, kepada cicitmu. Ceritakan firman. Jangan jauh daripada firman. Itu Musa mengatakan begitu, ya. Dari kalau saudara baca Ulangan pasal 44 ayat 1 sampai 40, ya. Supaya kamu jangan melupakan akan firman Tuhan. Ramai sekarang soal persoalan tentang HP dan Alkitab, ya. Pak, ada orang bilang, Pak, di Candol Malam dibicarain, Pak, apakah posisi HP dengan Alkitab, HP bisa menggantikan Alkitab? Gitu ya. Apakah HP ini bisa menggantikan Alkitab? Apakah orang cukup membawa HP, tidak membawa Alkitab? Lalu ada pendeta bilang, ini tidak bisa menggantikan Alkitab. Ya. Mana ada HP suci? Ya, yang ada kitab suci. Saya pikir kita jangan terlalu puyeng lah untuk masalah ini, saudara sekalian. Kalau Anda nyaman dengan HP, ya nggak apa-apa, pakai HP. Tapi banyak gereja yang mengatakan lebih baik Anda pegang Alkitab kalau di gereja. Kenapa? Karena kalau Anda pakai HP di gereja, saudara, kita tergoda, saudara sekalian, untuk apa, saudara?
Tergoda untuk buka YouTube. Tergoda untuk menjawab apa saudara? WA. Tergoda untuk yang lain. Sehingga kita nggak fokus. Sayang waktu singkat seperti ini hanya 1 jam atau 1,5 jam. Kita harus menjawab WA di dalam gereja. Tapi silakan saudara nyamannya di mana. Saya bukan hamba Tuhan yang ekstrim. Saya pakai dua-dua. Saya pakai 2. Kenapa saya pakai 2? Karena kalau saya pakai HP, tulisannya lebih gede. Ini persoalan mata. Ya, jadi bukan masalah HP atau Alkitab. Saya ini gede-gede tulisannya. Saudara bisa baca di sana catatan saya. Kalau ini saudara bisa lihat. Itu persoalan saya. Jadi saya pakai 2. Saudaraku. Jadi saudara sekalian, HP ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Enaknya Anda matiin itunya, internetnya. Internetnya dimatiin supaya apa? Pegang HP-nya, matiin internetnya. Selesai sudah, ya kan? Aman, saudara nggak diganggu. Anda nggak diganggu oleh siapapun, matiin internetnya. Ya, jadi ada Alkitabnya doang. Selesai toh, mirip kan? Karena yang penting bukan bendanya, ini kertas juga ditulis oleh LAI, ya kan? Ini juga biasa juga. Yang penting apa saudara? Isinya Alkitab. Di sini Alkitab, di sini Alkitab. Itu yang penting saudara. Nilainya. Ya, cuman emang ada orang yang mengatakan, kalau HP ini Alkitab di dalam HP, saudara berat dibanting nggak? Berat dibanting nggak? Enggak Pak, katanya. Kenapa? Mahal. Ya. Kalau ini saudara berat dibanting nggak Alkitab? Hah? Ada yang berani injak-injak Alkitab? Ada yang berani? Hah? Ada yang berani nggak? Kalau HP-nya emang jelek bisa diinjak-injak nggak? Bisa. Dia ini adalah Alkitab, isinya adalah firman Allah. Ini juga Alkitab, isinya firman Allah. Hanya beda media saja. Tapi kita sudah terbiasa dengan ini. Kita kalau ke gereja bawa ini tebal-tebal kan. Ya, saya dulu kalau ke gereja di sekolah minggu dari Keramat ke Tinggi bawa Alkitab tebal-tebal. Lalu orang-orang Betawi ngeledek saya. Batak Kristen. Ya, karena kelihatan dari Alkitabnya tebal-tebal. Sakit hati saya, Batak Kristen. Batak makan anjing. Ya. Padahal saya nggak doyan anjing, saudara. Ya. Saudara. Iya kelihatan karena tebal. Ya kan karena tebal gini, gitu. Ya kalau ini kan nggak kelihatan. Ya kalau begitu gereja sediakan Alkitab. Gereja banyak Alkitab, saudara baca aja. Atau saudara tetap pakai ini, matikan internetnya, selesai. Itu sangat mengganggu. Anda buka-buka, Anda tergoda begitu, ya. Apalagi kalau di sana pacar. Ini nggak nyinggung, ya nggak nyinggung. Kalau kena apa boleh buat, ya kan? Ya, bukan sengaja pasti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan simpulkan demikian, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini adalah peringatan daripada Tuhan. Tuhan memperingatkan, janganlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini dan seterusnya. Dan Tuhan tidak ingin Tuhan mengingatkan bangsa Israel, kalau kamu punya kedudukan, punya kekuasaan, punya ini, punya itu, jangan lupa itu adalah dari Tuhan. Ya, itu adalah dari Tuhan, bukan karena engkau. Bukan. Sekarang kamu bisa mengalahkan musuh-musuh itu juga bukan karena engkau. Engkau bisa masuk ke tanah perjanjian bukan juga karena engkau. Engkau siapa? Allah yang memimpin engkau. Saat engkau berperang, Allah yang berperang, bukan engkau yang berperang. Itu sebabnya Allah mengatakan apa? Enggak usah banyak-banyak jumlahnya. Enggak usah banyak-banyak, karena tentara Allah yang akan berperang. Semuanya itu mereka luput, Bapak sekalian. Saya simpulkan saudara sekalian sebagai penutup. Ada 4 pelajaran saudara sekalian yang dapat kita petik, saudara. Yang pertama, jadilah anak Tuhan yang tahu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Jangan dibuat susah oleh karena persoalan-persoalan itu. Kita harus bangkit, harus move on. Memang semua orang susah.
Semua orang juga mengalami apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya sakit, penyakit. Ya kita harus bangun, saudara. Kita harus kalahkan semuanya itu, begitu saudara sekalian. Jangan mau dikalahkan, saudara. Itu Mazmur. Dan kemudian yang kedua, Tuhan tidak pernah melupakan kita walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Ingat ya, Tuhan tidak melupakan Anda saat Anda sulit. Anda bisa lupa sama Dia. Tuhan tidak pernah lupa. Makanya ada firman yang mengatakan apa? Masa sih dalam kitab Yeremia, mungkin enggak seorang ibu yang melahirkan anak, mungkinkah dia lupa? Di sini ada Ibu Robert, ya. Ibu Robert lupa nggak kalau ibu melahirkan anak? Mama Fajar, ya, Mama Robert nggak ada ya. Saya nggak pakai kacamata soalnya, jadi saya nggak ngelihat. Oh iya, Mama Fajar, ya. Mama Fajar inget nggak? Lupa nggak kalau melahirkan anak? Ya? Kalau lupa keterlaluan. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Ya. Nggak mungkin Ibu ya. Ibu melahirkan berapa orang anak, Bu? 2. Nggak 3 kan? Serius? Nggak 3? Nggak 1? 2 aja ya? Nggak lupa ya, Bu? Pasti ingat ya? Tanggal lahirnya ingat? Tapi kalau saya tanya Pak Tema pasti lupa. Ya, Pak Tema nggak usah saya tanya anaknya lahir tahun berapa, umur ulang tahun yang keberapa. Jangan-jangan istrinya udah lupa. Mumpung suaminya nggak datang ya. Ada nggak? Ada nggak? Saya harus pakai kacamata lagi. Oh nggak ada ya. Jadi saya omongin orangnya nggak ada. Gitu ya. Nah saudara. Tapi Yeremia mengatakan ini, mungkin lupa. Dia melahirkan anak, dia lupa. Pernah lihat nggak kejadian seperti itu? Berarti itu ibu yang baik, gitu. Ada nggak ibu yang nggak baik? Ada. Habis lahiran, dia taruh di tempat sampah anaknya, atau ditaruh di pintu rumah orang supaya diambil gitu kan? Setelah itu dia lupa. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang ibu seharusnya tidak mungkin lupa tanggal lahir anaknya atau dia melahirkan anaknya. Tetapi bisa juga terjadi bahwa dia bisa lupa. Lalu kalimatnya saudara sekalian Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Ibu yang seharusnya tidak lupa bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa pada Anda. Ya, Tuhan nggak pernah lupa sama Anda. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Ya. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang berterima kasih kepada orang lain dan tidak selalu Jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada orang lain dan tidak selalu berbentuk uang. 2 Timotius. Ingat. Orang-orang lain ini saudara sekalian telah lakukan sesuatu untuk Anda. Jangan ingat kesalahannya saja. Ya, ada kebaikan-kebaikan ya yang pernah mereka lakukan, tapi dunia ini kejam. 100 kali Anda berbuat baik kepada orang itu, ingat ya. Bapak ini pernah begini, bapak ini pernah begini, ibu ini pernah begini, adik ini pernah begini, saudara ini pernah begini sama kita. Ingat enggak? Ya. Ingatkah semuanya itu? Kita sering kali lupa saudara sekalian, ya. Lalu yang keempat yang tadi, jika orang lain melupakan kebaikan kita atau tidak mampu membalasnya, jangan kecewa. Kalau orang lain tidak mampu membalas kebaikan kita, jangan kecewa dan jangan marah. Ya. Apalagi saudara sekalian menggosipkan mereka. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Seringkali ya Tuhan, kami melupakan
Apa yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Mata kami telah melihat banyak mujizat dalam hidup kami. Hati kami melihat semuanya itu dan menyimpannya. Banyak peristiwa-peristiwa yang indah, yang dahsyat yang Tuhan lakukan untuk kami. Bahkan orang-orang di sekitar kami, Tuhan, mereka telah banyak lakukan sesuatu untuk kami. Tapi seringkali kami melupakan apa yang pernah mereka lakukan untuk kami. Dan kalau ada kesalahan mereka, kami marah, kami mencatatnya, kami menjadi dendam setengah mati dan ingin membalasnya. Kenapa kalau kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, tetapi kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan? Hari ini kami semua bertaubat, Tuhan. Hari ini kami ingin menjadi orang Kristen yang baru. Kami tidak ingin melupakan apa yang sudah Tuhan buat kepada kami. Apa yang terjadi pada kami. Tuhan sudah memimpin dari nol sampai pada titik hari ini. Semua berjalan dengan baik. Semuanya boleh sampai pada hari ini, detik ini dan jam ini, Tuhan. Kami memang tidak tahu jam ini ke depan apa yang terjadi dengan kami. Dan Engkau sendiri berkata dalam firman-Mu bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena esok adalah urusan Tuhan lagi seperti yang kami alami sebelum ini. Di waktu di belakang Tuhan sudah memimpin kami. Kami seringkali buta untuk berkat Tuhan yang besar. Tapi kami telik dengan persoalan kecil yang harus kami hadapi. Sehingga Tuhan, Engkau melihat kami, anak-anak yang selalu hanya bisa berteriak. Anak-anak yang selalu bersungut-sungut. Dan itu tidak membahagiakan Tuhan. Kami tidak bahagia kalau kami terus bersungut-sungut. Kami tidak bahagia Tuhan kalau kami selalu merasa kurang. Kami tidak bahagia Tuhan kalau kami tidak mengingat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Karena kami selalu memikirkan berkat yang baru. Berkat yang baru. Berkat yang lama kami lupakan. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah mengecewakan Engkau. Hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan menyesali bahwa apa yang selama ini kami punya konsep yang salah. Dan kami tahu apabila kami mensyukuri semua ini kami menjadi bahagia. Dan kebahagiaan kami bukan karena kami berkelimpahan. Tapi kebahagiaan kami adalah saat kami bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan syukur itu memancing berkat-berkat yang baru untuk kami. Tuhan, dengarlah keluh kesah daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tahu mereka banyak pergumulan-pergumulan Bapak. Soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal sakit, penyakit, dan banyak hal Tuhan. Tapi ini adalah waktu singkat saja. Kami tidak ingin berlelah-lelah di dalam dunia ini ya Tuhan dengan perkara-perkara yang sementara. Tapi kami kehilangan kekekalan itu. Dan iblis sedang membutakan kami. Dan hari ini kami harus bangkit dan bangun. Kami harus celik, kami harus bangun. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Sempurnakanlah ya Tuhan pemberitaan ini. Tuhan melalui Roh Kudus bercakap-cakap kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.